Jadi supaya ini bisa terselamatkan, saya ke Pak Andi dulu nih sebagai wakil rakyat. Silakan Pak Andi. Ya baik, jadi pertama memang masalah disparitas ya seperti Pak Andreas mengatakan tadi. Yang kedua, lemahnya pengawasan sebenarnya pupuk bersubsidi. Ada namanya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Namun mereka nggak punya anggaran, sehingga ya di situ ada Dinas Pertanian, Kepolisian, Jaksa tidak bisa memantau ya adanya perpindahan pupuk, adanya mungkin di gudang disimpan atau mungkin ini sebenarnya oknum di distributor dengan pengecer ya, sehingga merugikan daripada petani kecil kita. Yang lebih penting saya sambung tadi dari Pak Mitro bahwa masalah data di kita ini bermasalah, ya kan? Bahwa data dikolek dari bawah, ya kan? Dengan ketentuan bahwa tentu 2 hektar ke bawah ya. Tapi kan ini ternyata banyak bias, ya kan? Sehingga kita dorong Kementan dan harusnya Kementan setiap tahun itu memperbarui datanya gitu. Ya kan, data ini diperbarui sehingga RDKK itu kita yakini realisasinya. Nah, kenapa Menteri Keuangan misalnya menurunkan subsidi karena dia tidak yakin dengan data itu. Tapi kan harusnya tidak boleh dong karena tidak yakin dengan data kemudian subsidi pupuk dikurangi. Nah, kemudian yang selanjutnya saya sampaikan tadi bahwa Pak Nugroho ya dan Pupuk Indonesia perlu ini transparansi aja ke publik, sampaikan Pak bahwa ya kalau memang komponen bahan pupuk komersil ini naik sampaikan aja, tapi ya diberikan harga yang tentu tidak naik sampai 70%, 60% itu kan, tapi harus ada acuan yang jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat permasalahan selama ini di lapangan bahwa di dalam Permentan itu peraturan Menteri Pertanian ya ada 30 komoditas yang bisa mendapatkan pupuk subsidi. Nah, sementara Pak Mitro mengatakan tadi pupuk sendiri dibatasi. Nah, sementara yang kita katakan melindungi petani kita adalah tentu petani kecil. Okay. Mau itu adalah petani tebu, petani pajale maupun yang lainnya tetap harus mendapatkan pupuk subsidi. Dan Pak Gita, tahun depan kita mengusulkan agar sektor perikanan kelautan juga terpisah subsidinya dengan Kementerian Pertanian agar kebutuhan di empang, kebutuhan di tambak ini mereka juga tercukupi. Okay. Jadi sekali lagi bahwa saya sepakat tadi bahwa harusnya memang saya sepakat Pak Andreas subsidi itu dihilir. Ya kan petani mendapatkan subsidi secara langsung atau harga yang disubsidi kepada produk pertanian kita. Itu ide itu Pak Andreas sudah saya sampaikan 7 tahun lalu di Komisi 4. Cuma kan eksekusinya kan di tangannya Presiden. Okay. Ya temannya Pak Andreas ini kan atau di Kementerian Pertanian kan harusnya yang mengeksekusi ini kan jangan jadi diskusi ya eksekusinya kapan? Okay. Mengeluh misalnya pupuk langka terus Presiden sendiri bagaimana langkah-langkah taktisnya gitu loh. Okay. Ya kan kalau DPR kan bicara ya eksekusi adalah pemerintah Presiden dan Menteri tentunya. Gitu. Baik, Pak Andreas sangat singkat. Ya, memang persis seperti yang disampaikan oleh Pak Andi. Sebenarnya mekanismenya yang harus kita rubah. Dengan mekanisme subsidi input pasti permainan itu akan terjadi. Seberapa ketat pengawasan pun, seseorang pasti tergiur dengan angka Rp5.000 per kilo, kan ya. Kalau 1.000 ton aja sudah berapa kan itu kan. Jadi itu untuk itu betul dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan ke Presiden juga di Rembuk Nasional juga bahwa ini segera mekanisme subsidi ini diubah. Subsidi dinaikkan yes, tapi jangan subsidi input, tapi perlindungan harga dan direct payment ke petani. Itu. Makasih. Saya ini cuma mikirnya maunya pemerintah. Sebenarnya kalau presiden kita dan pemerintahan kita maunya bela petani, udah semuanya mudah diselesaikan. Subsidi yang kurang ditambah, pupuk yang ini produksinya ditambah, ekspor banyak. Jadi sekarang itu kemauan pemerintah, goodwill dari pemerintah ini maunya. Dalam hal ini ada presiden. Jadi kita sering dengar beliau itu bilang, biarkanlah sekali-sekali petani ini jadi kaya. Tapi udah kita bahan bakunya mahal, jualnya nggak boleh naik ini. Ini mana bisa gitu. Mudah-mudahan kartu tani juga begitu. Jangan acuannya kartu tani. Kita bicara lah dulu pakai zaman jadul semuanya dapat pupuk. Kok sekarang teknologi canggih tambah kacau. Ya? Baik. Gitu loh ya. Baik, terakhir Pak Nugroho silakan Pak Wadirut. Ya, bagi kami di Pupuk Indonesia tentunya komitmen bahwa kami sebagai BUMN untuk memenuhi kebutuhan itu maksimal pasti akan kita lakukan. Tapi bahwa tadi kalau kita bicara pupuk bersubsidi, kami juga tidak bisa melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan kepada kami. Dan untuk non-subsidi seperti kami tadi sampaikan bahwa karena kala terjadi kenaikan harga, kami pun juga masih ada keberpihakan kepada
negara ini, dalam arti kenaikan harga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, tentunya juga tidak serta-merta akan sama dengan harga di pasar internasional. Insya Allah dengan komitmen dari Pupuk Indonesia ini, kami akan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan pupuk di para petani. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wadirut Pupuk Indonesia, Pak Nugroho Kristianto, kemudian Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Dwi Andreas, Guru Besar IPB, serta Pak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Kita tunggu saja seperti apa kemudian eksekusi. Ada yang mau ditambah? Enggak, cukup saya kira. Kita tinggal tunggu Tambahannya eksekusi. Sudah jelas lah dari saya itu. Oke. Alihkan subsidi input ke output. Baik, Gitu. terima kasih Bapak-Bapak. Kita tunggu saja eksekusi dari pemerintah. Mudah-mudahan political will-nya, goodwill-nya tadi yang bagus-bagus, ini bisa segera terrealisasi. Saya Brigita Mandara pamit, selamat malam, sampai jumpa.